memang itulah manusiawi. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau ambil kalau diterjemahkan, atau jangan engkau jadikan dosa jikalau kita khilaf dan lupa, karena kita ini manusia sifatnya tahallul, tempatnya kosong, yakni kesalahan dan kelupaan. Ya, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini Allah berikan ampunan kepada kita, sehingga lupa-lupa kita dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau ada di dekat kita, sehingga mudah-mudahan salawat dan salam kita diterima dan menjadikan asbab kita diberikan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah membahas sampai di atas bis ya. Di atas bis berarti sudah berpakaian apa? Ihram. Berarti kesunahan-kesunahannya sudah dilakukan sebelumnya. Kesunahan-kesunahannya itu mandi sunah ihram, memakai wangian dan lain sebagainya. Nah, kita sudah sampai ke Bir Ali. Dari sini naik bis menuju ke Bir Ali. Kemudian turun untuk sholat sunnah. Yang kondisinya nggak bagus, nggak turun nggak apa-apa, karena itu sunnah, tetap di atas bis saja. Nah, setelah sholat sunnah kita kembali ke bis, kemudian kita niat bersama-sama melaksanakan ibadah umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umrah. Detik itu juga berlaku larangan ihram. Kemarin sudah saya sampaikan larangan ihram baik laki-laki ataupun perempuan. Maka ketika selesai bahkan ihram, jenengan saya ajak doa sebagaimana doanya Kanjeng Nabi agar kita semua tidak melanggar larangan ihram. Jenengan tinggal menirukan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni uharrimu nafsi min kulli ma harramta alal muhrimi ya arhamar rahimin. Inti doa itu adalah supaya kita dijauhkan dari larangan ihram. Maka kita melakukan perjalanan dari Bir Ali menuju ke Makkah. Ya, saya ingatkan tidak ada komentar lagi, tidak ada perintah lagi. Semua ibu-ibu ataupun wanita di barisan yang paling depan. Nah, untuk sisanya ke belakang baru bapak-bapak. Depan kanan dikosongin untuk saya. Ya, karena saya harus koordinasi dan organisasi terkait dengan informasi dalam perjalanan kita. Maka depan yang kanan itu selalu dikosongin. Okay. Perjalanan kita menuju kemana? Menuju ke Mekah. Ingat, perjalanan kurang lebih ditempuh dalam waktu 4 jam. Ya, kalau di musim hajian sampai 5 jam, kadang sampai 6 jam. Tapi kalau di umrohan itu 4 jam lebih sedikit. Ya, karena relatif lebih longgar daripada di musim hajian. Oleh karena itu, tetap jenengan ingat-ingat, jenengan sedang berpakaian ihram. Tapi saran saya, jenengan semua istirahat total, tidur. Ya, sebenarnya opsi menuju ke Mekah ada 2, tidak harus naik bis, bisa juga dengan kereta cepat. Tapi sampainya di sana itu jatuhnya sama. Karena 1 jam sebelumnya jenengan sudah harus check in. 1 jam sebelum harus sudah berada di tempat. Begitu sampai di perjalanan 2 jam setengah tambah 1 jam berapa? 3 jam setengah. Dari hotel menuju ke Bir Ali dan lain sebagainya, prosesi dan seterusnya itu 1 jam. Maka berapa? 4 jam setengah. Sampai di sana itu tidak langsung kemudian kita diharam, karena kita berada di stasiun. Ya, baru menuju dari stasiun menuju kemana? Ke hotel kita. Jatuhnya sama 5 jam, kan begitu. Nah, ditambah lebih beratnya lagi adalah kita sedang berpakaian
Ikram tidak menutup kemungkinan akan terjadi dalam satu grup ini juga tempat duduknya tidak satu gerbong, itu yang lebih masalah lagi. Kalau dalam satu keluarga misalnya Haja Nunung sama Ustadz Jayat satu gerbong, anak-anaknya di gerbong yang lain, terus gimana yang mau ngurusin? Nah, itu entry-nya by system. Lu sudah diurutkan loh Pak, anak saya semua lihat di sini entry, di sini juga entry, sehingga ngacak nomornya. Itu pengalaman berkali-kali yang terjadi. Kalau kemudian dari sini ke Mekah saya selalu nggak mau. Tapi kalau dari mana? Dari Mekah ke Madinah nggak apa-apa, karena nggak ada kepikiran larangan Ikram. Itu sekitar segala sibuk supaya jenengan bisa bercerita. Kalau ke sana itu risikonya ada. Di sisi lain memang bis juga kita harus pakai. Jadi ya selain kita naik kereta, bis yang kita naik itu juga ikut jalan juga ke Mekah, karena dia membawa bagasi yang dalam jumlah banyak tidak bisa dibawa dalam kereta, sehingga hanya cabin saja lah. Itulah beberapa perhitungan saya. Tapi kalau naik bis, jenengan sudah duduk di bis, kemudian sudah ke Bir Ali, sudah niat, sudah tidur total istirahat, ya bangun-bangun kita sampai di Mekah dan sehat untuk melaksanakan tawaf dan sa'i insya Allah. Jadi itu sekilas info tentang opsional supaya sampean kok enggak ini enggak, karena ada alasan yang supaya jenengan bisa mempertimbangkan. Beda dengan hajian. Kalau hajian itu kan haji VIP ya, maksudnya kita kan VIP. Itu selalu ke Mekah dulu, maka ke Madinahnya selalu naik kereta cepat. Itu ada bedanya. Sampailah di hotel apa? Mekah. Insya Allah kita berada di Mekah Tower, sebagaimana yang sudah diinfokan dari awal tentang program kita di perjalanan umroh saat ini. Ya, kita berada di sama Mekah Tower. Sampai di Mekah Tower, ingat jenengan semua sedang berpakaian apa? Ikram. Tolong hati-hati, jaga larangan-larangan Ikram. Setannya banyak, ya. Termasuk saya, tolong ingatkan saya, karena tidak menjamin kalau kiai ataupun ustadz ataupun pembimbing itu aman. Sama, ya, yang goda kiai, yang goda pembimbing, yang goda ustadz, ya setannya juga ya kiai, setannya juga ustadz, sama saja. Yang goda modelnya sayyid, ya setannya setan di kelas sayyid gitu. Setannya di sayyid disuruh goda saya, wah nggak mempan. Nah, itu makanya sudah ada masing-masing. Nah, oleh karena itu maka jaga supaya tidak sampai kemudian menimbulkan apa masalah. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi sudah kita baru FBS langsung. Kemudian kita akan melaksanakan yang namanya rukun umroh berikutnya adalah apa? Tawaf. Nanti dari dalam hotel kita semua sudah punya wudu. Kita semua sudah punya apa? Wudu. Tolong diingat-ingat wudunya dengan cara Imam Hanafi. Wudunya dengan cara apa? Imam Hanafi. Gimana itu? Semua sama. Cuman bedanya sampean niat. Aku niat wudu dengan Imam Hanafi. Terus yang pertama. Yang kedua yang membedakan, ketika mengusap rambut kepala itu seperempat rambut kepala kita. Ar-rubu minar ra's, seperempat dari kepala kita. Seperempat itu gimana? Ini seperempat nih. Ini seperempat. Atas seperempat. Sebelah sini seperempat, sisanya belakang seperempat. Silakan dipilih. Mau sini boleh, mau yang atas boleh, mau yang samping sini boleh, mau yang belakang juga boleh, ya. Itu yang membedakan. Ya, kalau yang lainnya semua sama. Jadi niat dan apa ketika mengusap kepala, rambut kepala. Kemudian yang membedakan signifikan lainnya, ketika keluar darah, mimisen,
ataupun kesandung, kalau Imam Hanafi batal wudunya. Selama ini kan jenengan kan Imam Syafi'i. Nah, itu. Kemudian berikutnya yang membedakan lagi, jenengan bersentuhan dengan wanita itu tidak batal. Berbeda dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i apa? Batal. Itu saja yang membedakan. Jadi mulai wudunya dengan wudu apa? Hanafi. Sudah paham caranya ya? Baik, saya lanjut. Kita akan bergerak menuju ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah tawaf. Rukunnya tawaf. Yang pertama menutup aurat. Ini nggak ada masalah ya. Makanya ibu antar ibu saling melihat. Jangan sampai ada rambut yang keluar. Mana coba dilihat ada yang rambut keluar nggak? Nah ini contohnya nih. Nah. Harus pakai daleman. Ya, itu nanti apa namanya? Jangan ini memang tak suruh nggak pakai daleman memang. Contoh membela nih, membela. Anak Yang membela, yang membela. Ini contoh yang kalau dia pakai daleman kan nggak ada contoh yang Ya, tetap membela kan? tenang Yon, tak bela nih Yon. Karena rambut keluar satu saja itu sudah aurat. Ini wanita. Ya, hati-hati. Kemudian jenengan tidak usah ganti baju. Lanjutkan, terutama untuk wanita. Mohon maaf, ya jenengan semua pakai panty liner ataupun pakai apa? Softtek atau pembalut. Jadi setiap kencing itu softteknya dibuang, ganti yang baru. Paham nggih? Itu saja mensiasati untuk ibu-ibu. Oke. Sebelum saya lanjut ada pertanyaan? Lanjut. Oke. Harus berada di dalam harus dalam keadaan suci. Maksudnya orang tawaf itu harus punya wudu. Ya. Ngentut batal enggak? Batal. Maka supaya tidak ngentut, supaya tidak ada ingin hawa kencing, ketika wudhu selesai sampai doa begini, ya Allah, mudah-mudahan sampai selesai umroh saya tidak batal. Bisa kan? Gimana? Ya Allah, mudah-mudahan sampai selesai umroh saya tidak batal. Al-Fatihah. Dibaca surat Fatihah. Bisa? Coba bersama-sama. Ya Allah, Ya Allah, mudah-mudahan sampai selesai umroh saya tidak Al-Fatihah. Baca surat Fatihah. Setelah baca surat Fatihah selesai, baca surat Al-Ikhlas dengan bismillahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah baca surat Fatihah, surat Al-Ikhlas, kemudian jenengan wiritan. Wiritannya Allahu ya Somad. Ayo bersama-sama. Allahu ya Somad, ya Somad, ya Somad, ya Somad, ya Somad. Ya, sampai 3 boleh, 7 boleh, pakai wiritan juga seterusnya. Ben tidak ngentut, ben tidak batal. Terutama ngentut kan kencing ini. Bumpet ke ben orang ngentut sampai apa? Kencing sehingga selesai umroh. Orang-orang dulu ya, itu kalau jalan ke amalan langsung cus apa jeneng istijabah. Nah kita ini kenapa tidak? Karena kita ini sudah banyak apa? Dosanya. Sehingga seperti itu, keyakinannya itu kurang. Nah orang dulu nggak perlu primulut, nggak perlu obat-obat yang lain. Ya, orang-orang dulu kalau mau hajian itu saja, baca itu. Saya mohon supaya tidak apa, head sampai selesai haji misalnya. Udah, betul-betul berhenti. Itu orang dulu, orang sekarang enggak, karena banyak dosa. Orang yang banyak dosa berarti kan ada salah. Orang kalau ada salah, maka yakinnya mesti kurang. Saya ada salah sama orang tua saya, yang nyalai orang tua. Maka ketika saya mau minta, itu saya ada keraguan. Dikasih gak ya? Orang saya salah sama orang tua. Kalau jenengan punya anak, anaknya melakukan kesalahan-kesalahan, suatu hari kemudian anaknya minta kepada jenengan,
Ya, jenengan sebagai orang tua ngasih nggak punya anak yang senang melakukan kesalahan? Oh, nggak dijawab. Saya ulang, jenengan punya anak, anaknya ini ngelakoni salah, ya sering nyalai lah, bahasa Jawa nih. Terus suatu hari dia kan mesti punya kebutuhan anak itu nggak lain kepada orang tua. Sampean punya anak yang model gitu, kira-kira dikasih apa enggak? Enggak. Nah, Tetap dikasih terus? tapi dibatasi. kasih Enggak. enggak? Enggak. Coba bersama-sama, dikasih apa enggak? Enggak. Pelit. Ya doa dulu dong. Dia tetap Minta maaf kasih, dulu, Pak tetap Ustadz. kasih, tetap kasih tapi sedikit. Dibatasi. Tapi harus minta maaf Jadi kalau mau pokoknya syarat, nggak usah banyak syarat, mungkin kalau mau memberi. Oke. Jadi Iya benar, minta maaf. ya minta dulu ya. maaf itu sudah jelas otomatis ya. Minta maaf dulu, Baru Pak. nanti diampuni kan gitu. Jadi Aku minta tumi. jadi begini, tetap dikasih, ya toh. Kalau kemudian misalnya mintanya tumi, dikasih Tommy misalnya. WKWK. Baik, saya lanjutkan. Tenang Jet, aman Jet. Baca Al-Ikhlas ya. Setelah apa Bu? Wudu, diawali Fatihah dan hajat. Ingat ya, kan gampang. Saya ijazahkan kepada jenengan semua. Saya menjawab, saya terima. Saya ijazahkan kepada jenengan semua. Saya terima. Jadi ijazah ini saya diberikan sama guru saya, yakni Kiai Haji Samsudin. Kiai Samsudin diberikan dari gurunya yaitu Mbah Amir. Mbah Amir dari Mbah Turmuzi dan seterusnya sampai kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Haji Irwan, tolong minta tolong diajak dengan baik-baik kamar 10-10 supaya kesini karena ini materi inti ya. Apa itu? Kunci kamarnya 10-10 ya. Makasih ya komandan. Baik, saya lanjutkan. Harus dalam keadaan suci tadi ya, punya wudu. Berangkat kita ya, dalam perjalanan tadi tidak menutup aurat. Ketika tawaf yang pertama tidak boleh apa menutup aurat ya. Yang kedua dalam keadaan suci baik pakaian kemudian hadas besar dan hadas kecil. Ini saya ada teknis di dalam ikhtiar supaya tidak batal dan insya Allah kondusif. Ya, kita akan praktekkan di sini ya. Mohon yang bapak-bapak kita berdiri dulu, ikut saya ke sana.